Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamsuddin dari kelas 11 MIPA 10 ingin merealisasikan yaitu khutbah. Menurut istilah khutbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Menurut bahasa, kata khutbah berasal dari mukhatabah berarti pembicaraan. Khutbah dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Khutbah yang dilakukan sebelum sholat, contohnya khutbah Jumat. Khutbah yang dilakukan sesudah sholat, contohnya khutbah Idul Fitri. Dan khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, contohnya khutbah nikah. Syarat khatib: 1. Islam sudah balik dan berakal sehat. 2. Mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. 3. Suci dari hadis serta auratnya tertutup. 4. Tartil dan fasih mengucapkan ayat Al-Quran. 5. Memiliki akhlak yang bijak. 6. Suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. 7. Berpenampilan rapi dan sopan. Rukun khutbah: 1. Membaca hamdalah pada kedua khutbah. 2. Membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Berwasiat kepada diri dan jamaah. 5. Membaca beberapa ayat suci Al-Quran. 6. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan dan keselamatan. Sunnah khutbah: 1. Khatib memberi salam di awal khutbah dan menghadap arah jamaah. 2. Khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi. 3. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas. 4. Khatib hendaklah memperpendek khutbahnya. 5. Khatib disunahkan membaca Al-Ikhlas saat duduk di antara 2 khutbah. 6. Khatib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin. Tablik: menurut bahasa, tablik berasal dari kata balagha yubligu tabligho, yang berarti menyampaikan secara lisan atau perkataan. Orang yang menyampaikan ceramah atau pesan disebut mubalik, yaitu laki-laki, atau mubalighah perempuan. Ketentuan tablik: 1. Tablik dilakukan dengan cara yang sopan. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Mengutamakan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan bersama. 4. Disampaikan harus mempunyai sumber yang jelas. 5. Disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. 6. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan. Langkah-langkah bertablik: 1. Tahap persiapan: merujuk dan mempelajari materi tablik. 2. Tahapan pelaksanaan: informasi yang disampaikan harus praktis, singkat, dan cepat dengan menggunakan bahasa yang sederhana. 3. Tahap konsolidasi: mengupayakan pemahaman materi tablik dalam bentuk kesimpulan atau resume. Dakwah: menurut istilah, dakwah merupakan kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut bahasa, dakwah merupakan masdar kata dasar dari bahasa Arab, yaitu kata memanggil dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai laki-laki dan daiyah perempuan. Adab dalam berdakwah: 1. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas dan tegas. 2. Dakwah harus dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. 3. Dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik. 4. Dakwah harus dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi secara dinamis. Tujuan dakwah: beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan. 2. Menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah. 3. Mengerjakan amal soleh. 4. Berakhlak mulia yang tolak ukurnya dari Rasulullah SAW. Selesai.